warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Anissa Fitri MKM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Siswo Heru Toto SH MHum MM selaku coach. Dan yang saya hormati pula Bapak Heri Mulyono SPD selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Ariandani, peserta Latsar Angkatan 176 NDH 25. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 8 dengan Penerapan Kuisis di SMP Negeri 1 Puspo, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi saya untuk memilih judul aktualisasi ini. Yang pertama, adanya isu rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Puspo. Di samping itu, penerapan penilaian online berbasis IT masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, menurut saya sangat perlu diterapkan penilaian online berbasis IT yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Puspo. Aktualisasi saya terdiri dari 13 kegiatan dan berikut hasil capaian tiap kegiatannya. Kegiatan yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini saya lakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tanggal 21 Februari, 28 Februari, 12 Maret, dan 16 Maret 2020. Hasil capaian dari kegiatan ini yaitu yang pertama, terlaksananya pemaparan rancangan aktualisasi, yang kedua, judul aktualisasi, yang ketiga, diskusi tentang pretest dan posttest, yang keempat, terlaksananya pemaparan kisi-kisi soal dan butir soal, dan yang terakhir, diskusi tentang lampiran dalam laporan aktualisasi. Kegiatan kedua yaitu konsultasi dengan kepala sekolah. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 22 Februari 2020. Hasil yang saya peroleh yaitu yang pertama, pemaparan rancangan aktualisasi, yang kedua, pemaparan jadwal aktualisasi, dan yang terakhir, diskusi tentang cara bagaimana membuat siswa senang terhadap penilaian. Kegiatan ketiga yaitu koordinasi dengan guru senior. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 19 Februari 2020. Hasil yang saya peroleh yaitu yang pertama, pemaparan mengenai rancangan aktualisasi, dan yang kedua, pemaparan jadwal aktualisasi. Kegiatan keempat yaitu konsultasi dengan coach. Kegiatan ini saya lakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 19 Februari, 14 Maret, dan tanggal 7 Juni 2020. Hasil yang saya peroleh yaitu yang pertama, konsultasi mengenai nota dinas yang akan dibuat, yang kedua, konsultasi tentang bab 4 dan bab 5, yang ketiga adalah konsultasi persiapan akhir untuk seminar hasil. Kegiatan kelima yaitu menyusun kisi-kisi soal kuis pretest dan posttest. Kegiatan ini saya lakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 24 Februari dan 25 Februari 2020. Hasil yang saya peroleh yaitu yang pertama, penyusunan kisi-kisi soal yang akan digunakan untuk pretest dan posttest. Yang kedua, kisi-kisi soal disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran. Yang ketiga, kisi-kisi yang telah tersusun akan dikonsultasikan dengan guru senior dan mentor. Kegiatan keenam yaitu melakukan konsultasi kisi-kisi soal kuis. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 29 Februari 2020. Kegiatan ini menghasilkan yang pertama, pemaparan kisi-kisi dan butir soal yang digunakan untuk pretest dan posttest. Yang kedua, pemaparan jadwal sosialisasi aktualisasi kepada kelas 8A yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2020. Kegiatan ketujuh yaitu menjabarkan kisi-kisi soal menjadi kartu soal dan butir soal. Kegiatan ini saya lakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 26 Februari dan 27 Februari 2020. Hasil capaian dari kegiatan ini yaitu yang pertama, terlaksananya penjabaran kisi-kisi soal menjadi kartu soal dan butir soal. Yang kedua, penjabaran kisi-kisi ini dilakukan agar
Tiap soal lebih mudah dipahami, mulai dari kompetisi dasar, indikator, hingga kunci jawaban. Kegiatan 8, yaitu menginput butri soal ke dalam kuisis. Kegiatan ini saya lakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 29 Februari dan 1 Maret 2020. Hasil capaian dari kegiatan ini yaitu yang pertama, terlaksananya pemindahan butri soal dari Microsoft Word ke dalam kuisis. Yang kedua, terlaksananya pengaturan waktu dan efek soal dalam kuisis. Kegiatan 9, yaitu menyosialisasikan kegiatan aktualisasi berupa pretest dan posttest. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 3 Maret 2020. Hasil capaian dari kegiatan ini yaitu yang pertama, terlaksananya sosialisasi kegiatan aktualisasi kepada siswa. Yang kedua, terlaksananya sosialisasi penerapan kuisis mulai dari alamat web hingga cara kerjanya. Yang ketiga, terlaksananya pemberian informasi tentang peraturan selama penerapan kuisis. Yang keempat, terlaksananya uji coba kuisis. Dan yang kelima, terlaksananya pemberian informasi kepada wali murid mengenai kegiatan aktualisasi. Kegiatan 10, yaitu melakukan pretest secara offline. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 3 Maret 2020. Hasil capaian dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pretest secara offline berbasis kertas seperti yang dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan 11, yaitu melaksanakan posttest secara online. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 7 Maret 2020. Hasil capaian kegiatan ini yaitu terlaksananya posttest berbasis online menggunakan media HP dan kuisis. Kegiatan 12, yaitu melaksanakan refleksi dengan membandingkan nilai pretest dan posttest. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 9 Maret 2020. Hasil capaian kegiatan ini yaitu yang pertama, terlaksananya koreksi hasil pretest dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 49. Dan yang kedua, terlaksananya konversi skor kuisis menjadi nilai posttest dan diperoleh rata-rata sebesar 66,7. Dan yang terakhir, terlaksananya pembuatan tabel perbandingan antara pretest dan posttest serta didapatkan gain score sebesar 0,346 yang termasuk kategori sedang. Kegiatan 13, yaitu menyusun laporan aktualisasi. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 9 Maret hingga 14 Maret 2020. Hasil capaian kegiatan ini yaitu yang pertama, laporan aktualisasi tersusun sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, laporan aktualisasi disertai dokumen sebagai bukti pendukung. Analisis dampak dilakukan untuk melihat dampak apa saja yang mungkin timbul jika tidak dilaksanakan aktualisasi ini. Dampak tersebut antara lain, yang pertama, menurunnya hasil belajar siswa karena tidak ada inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, minimnya pengalaman siswa terhadap penilaian berbasis online. Dan yang ketiga, terus melekatnya pandangan bahwa penilaian merupakan momok bagi siswa. Berikut akan saya tampilkan tabel perbandingan sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan aktualisasi. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama, adanya peningkatan rata-rata hasil belajar IPS dari 49 pada pretest menjadi 66,7 pada posttest. Yang kedua, berubahnya pandangan siswa tentang penilaian yang awalnya dianggap sebagai momok menjadi sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar dalam kegiatan ini dilihat dengan cara membandingkan hasil pretest dan posttest yang menghasilkan gain score sebesar 0,346 yang termasuk kategori sedang. Berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan, ada beberapa saran yang dapat saya berikan. Yang pertama, untuk menghadapi tantangan di era 4.0, baiknya penilaian dengan menggunakan kuisis dapat terus dilaksanakan di SMP Negeri 1 Puspo. Yang kedua, perlunya dukungan pimpinan agar pelaksanaan penilaian berbasis online di SMP Negeri 1 Puspo dapat terus dilakukan dan semakin berkembang.
Sekian pemaparan hasil aktualisasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.